warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Sandi dari Teknik Elektro 2019 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hendy Jadiate dari Teknik Elektro 2019. Dan perkenalkan nama saya Indra Kelana dari Teknik Elektro angkatan 2019. Oke, di sini kita akan menjelaskan tugas yang telah kita kerjakan selama ini. Oke, lanjut. Pertama, ini kita punya itulah. Pertama, manakah yang lebih baik antara sistem open loop dan closed loop? Di sini kita berpendapat mengacu pada manakah yang lebih baik. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nanti ada bakalan kasih kelebihan dan kekurangannya. Satu kata yang hanya bisa kami ucapkan, apa yang diinginkan. Jadi kata kuncinya apa yang diinginkan. Setiap individu memiliki pola pikir yang berbeda-beda dan pasti memiliki keinginan yang berbeda pula. Dan keinginan tersebut beracuan pada kondisi setiap individu itu sendiri. Kita langsung masuk ke contoh aja. Contoh, pada keluarga Pak Udin. Ingin membeli sebuah mesin cuci, tapi mereka masih kebingungan nih. Ingin membeli mesin cuci yang seperti apa. Nah, Bapak Udin memberi pendapat, lebih baik membeli mesin cuci yang memakai sistem open loop. Dikarenakan mesin cuci ini memiliki harga yang terjangkau, namun Ibu Udin menginginkan mesin cuci yang lebih modern dengan sistem closed loop. Dikarenakan Ibu Udin tidak mau ribet dalam penggunaan mesin cuci tersebut. Ibu Udin lebih memilih closed loop, yang dimana closed loop ini memiliki sistem sensor otomatis. Tinggal satu kali pencet, semua urusan selesai. Oke. Setelah saling beradu pendapat, Pak Udin akhirnya lebih memilih mesin cuci closed loop karena memakai mesin cuci ini kan Ibu Udin juga, dan akhirnya dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Ibu. Ya, selanjutnya itu tentang mesin cuci open loop. Next. Nah, bisa dilihat dari diagram blok ini. Yang pertama itu ada input. Yang dimaksud input ini merupakan masukan, pakaian dan air. Jadi berarti itu kayak awal dari sebelum kita melakukan tindakan. Lalu controller. Kontrol itu kita mengatur waktu berapa lama ingin mencuci baju. Yang kedua, plan. Menggiling baju atau proses dia dalam memulai mencuci baju. Dan terakhir output. Output ini merupakan pakaian yang telah selesai dicuci. Next. Ya, yang kedua itu ada mesin cuci closed loop. Next. Nah, bisa dilihat ini diagram blok dari mesin cuci closed loop. Yang pertama itu input. Yang pertama itu masukkan baju, sabun, dan pengharum. Ini tindakan awal sebelum kita memulai mencuci baju. Yang kedua itu ada input sensor atau pemasukan perintah seperti on atau pause. Nah, di selanjutnya itu ini input sensor kan tuh langsung controller. Nah, masuk ke controller. Ke controller ini merupakan kode kedalaman air penggiliman atau lamanya pencucian. Langsung lanjut ke plan atau menggiling atau proses dalam mencuci baju. Nah, sebelum keluar ke menghasilkan output, ada namanya tuh output sensor. Sebelum output sensor itu yang dimaksud dengan penjelasan. Nah, apabila semua sudah dilakukan, akan hasil keluar outputnya atau pakaian selesai dicuci. Oke, selanjutnya pengaturan suhu ruangan open loop. Next. Nah, sama seperti yang tadi di mesin cuci open loop, pengatur suhu ruangan open loop hampir sama dalam diagram bloknya. Yang pertama itu ada input, suhu ruangan yang diinginkan, yang ingin diatur. Controller itu apa dimaksud dengan microcontroller atau remote AC. Nah, selanjutnya itu plan. AC ini ingin didinginkan atau panas. Output itu suhu ruangan akan dikeluarkan dengan sesuai kita mengatur suhu ruangan yang diinginkan. Next. Selanjutnya itu ada pengatur suhu ruangan closed loop. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan open loop. Nah, yang pertama itu pengatur suhu ruangan
closed loop itu ada input. Input yang dimaksud ini suhu ruangan yang diinginkan. Selanjutnya masuk ke input sensor. Setelah input sensor, controller. Controller itu hampir sama dengan yang tadi saya bilang, remote AC. Lebih simpelnya diperintah seperti itu. Yang kedua itu ada plan. Itu ada AC atau kita ingin menghangatkan ruangan. Sebelum dikeluarkan output, ada namanya output sensor, yaitu termistor suhu ruangan. Apabila semua sudah pas, lalu akan keluar output, yaitu suhu ruangan yang sesuai dengan kita inginkan. Selanjutnya, komponen-komponen sistem. Yang pertama, orang menunjuk benda. Inputnya sendiri adalah impuls dari saraf motorik. Outputnya benda ditunjuk oleh tangan. Plannya otot tangan berkontraksi. Transducernya otot. Dan kontrolernya otak. Lanjut ke orang mengendarai mobil. Untuk inputnya sendiri adalah sistem pada kemudi. Untuk outputnya, mobil dapat berjalan dan dapat dikendarai. Untuk plannya, proses pembakaran bahan bakar. Transducernya sendiri adalah mesin mobil. Dan kontrolernya itu yang mengendarai mobil tersebut. Selanjutnya ada robot pengambil barang. Untuk inputnya sendiri, tombol on pada robot tersebut atau pada kontrol pengendalinya. Untuk outputnya, barang berhasil diambil. Plannya adalah gerakan robot tersebut saat mengambil barang. Transducernya microcontroller yang mengatur gerakan tersebut. Untuk kontrolernya, manusia dan microcontroller yang dapat mendeteksi adanya suatu barang di hadapan robot tersebut. Selanjutnya ada sistem pengaturan level air. Untuk inputnya sendiri adalah ketinggian air atau tandon. Untuk outputnya sensor pada pompa atau volume yang kita inginkan. Dan plannya sendiri bergeraknya aliran air. Selanjutnya transducernya itu energi potensial. Dan yang terakhir kontrolernya sensor ketinggian air pada microcontroller itu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sandi. Di sini kita berpendapat gambar ini merupakan mesin penggerak yang menggunakan gear sebagai alat geraknya. Nah, pertama, input. Input ini merupakan tegangan. Di situ ada V, tegangan. Lanjut ke dia setelah input masuk ke controller. Controllernya itu apa? Otak dari mesin yang dapat memerintahkan mesin yang lain. Setelah dia masuk ke control, dia bakal lanjut ke input sensor. Apa sih input sensor? Input sensor ini dia bakal mendeteksi tegangan tersebut. Setelah dia ke input sensor, dia bakal berpindah ke aktuator. Aktuator itu apa? Aktuator itu penghubung antara dinamo dan gear. Itu ada dua gambar saling berhubungan kan. Setelah masuk ke gear, dia bakal ke output sensor lagi. Output sensornya itu dia bakal mendeteksi output dapat diterima atau tidak. Jika tidak diterima, akan dilarikan ke error detector. Setelah lanjut ke error detector, apa sih error detector itu? Setelah dia keluar dari output sensor, dia bakal mendeteksi lanjut ke error detector. Error detector itu apa? Error detector itu apa? Error detector itu dia bertugas mengembalikan error ke controller. Setelah itu dia bakal berputar-putar seperti itu. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelebihan karena kita semua di sini masih sama-sama belajar, dan untuk semuanya semangat terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.